Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatun Nisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, atas aksi viral seorang bidan seberangi sungai demi mengantar obat, Ketua DPR RI menyoroti peristiwa tersebut. Dalam siaran persnya pada Rabu 6 Agustus lalu, Puan mengapresiasi aksi heroik dari bidan tersebut. Tidak hanya itu, Puan juga merasa prihatin lantaran hal tersebut menunjukkan kurangnya pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah. Puan berpendapat bahwa pengabdian bidan tersebut seharusnya menunjukkan bahwa negara tidak boleh menggantikan tenaga medis dalam menggantikan tanggung jawab infrastruktur dasar yang dirasa belum adil. Puan menyoroti hal tersebut sebagai bentuk nyata bahwa masih adanya sejumlah daerah yang belum memiliki layanan kesehatan yang tidak memadai. Tidak hanya itu, ia juga mengkritik sebuah sistem di mana sistem tersebut juga memuat sebuah keadilan, yang dalam artian, akses kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang harus didapat secara adil. Di akhir, Puan mendorong agar pemerintah pusat dan daerah memaksimalkan pembangunan dan pemerataan di tanah air. Salah satunya dengan melakukan penguatan anggaran serta penyusunan peta risiko wilayah layanan kesehatan. Java TV melaporkan. Selanjutnya DPP Gapasdap tanyakan sikap pemerintah imbas aturan zero odol ditunda hingga 2027. Melalui Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Sutomo, mengatakan bahwa penundaan berkepanjangan ini bukan hanya berdampak pada keselamatan angkutan jalan raya, namun juga mengancam keselamatan pelayaran penyeberangan nasional yang penting dalam menjaga rantai pasok logistik. Sementara itu, dalam siaran persnya pada Rabu 6 Agustus, Khoiri mengatakan bahwa semakin maraknya bahaya yang ditimbulkan dari truk odol tersebut. Ia mendesak agar pemerintah segera melakukan penertiban terhadap truk-truk tersebut. Ia juga mencontohkan dari penyebab tenggelamnya KMP Tunujaya yang menurutnya salah satu penyebabnya adalah truk odol. Khoiri mempertanyakan siapa yang akan menjamin dan bertanggung jawab atas keselamatan kapal penyeberangan nasional selama penundaan penegakan aturan zero odol 2027. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kota Kediri tengah diburu waktu untuk sempurnakan penilaian kota sehat tahun 2025. Bertempat di ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, rapat daring dengan tim verifikator Kota Sehat Nasional digelar pada Rabu 6 Agustus 2025. Rapat tersebut membahas progres penilaian kota sehat yang saat ini masih belum menggenapi semua indikator penilaian. Dari 9 tatanan yang menjadi syarat, hanya 2 yang dinyatakan memenuhi standar, yaitu tatanan pasar dan tatanan pariwisata. Tatanan 1, yaitu kehidupan sehat mandiri, masih menyisakan 8 indikator yang belum dipenuhi. Tatanan 2, tentang permukiman, masih kekurangan 6 indikator. Sementara itu, tatanan tentang pendidikan, kantor dan perkantoran, lalu lintas, perlindungan sosial, serta penanggulangan bencana juga masih dicatat sebagai belum memenuhi standar nasional. Maka peran FKKS ini akan memenuhi semua masukan, tentunya bersinkron dengan tim pembina maupun dari pihak OPD, kemudian dari tim Forkom untuk segera memenuhi apa-apa yang masih belum sempurna terkait dengan datanya yang akan diupload di Sipantas dan juga melampirkan juga link
Google Drive, sehingga apabila si pantas nanti tidak bisa dibuka, maka bisa dibuka di Google Drive ya. Yang belum memenuhi tadi, yang sudah memenuhi aja yang pasar sama pariwisata, yang lainnya masih belum memenuhi, yang perlu ditindaklanjuti dengan cermat yaitu sehat mandiri, kemudian pemukiman yang sehat, dengan demikian juga untuk yang bencana. Kalau yang lainnya sih misalnya untuk pendidikan juga 2 atau 3, kemudian tatanan sosial itu 2 dan sebagainya. Jadi akan segera dicermati, khususnya ada untuk terkait dengan variabel, definisi operasional variabel, sehingga yang diupload itu kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh pusat. Kekurangan tersebut sebagian besar disebabkan salah tafsir dalam membaca variabel penilaian, serta kurangnya validitas dokumen yang dikumpulkan. Namun optimisme tetap terjaga. Menurut Dr. Indasah, dibandingkan penilaian tahun sebelumnya, kinerja Pemkot Kediri dinilai lebih siap dan terarah. Pada penilaian sebelumnya, Kota Kediri gagal meraih Swastisaba Wistara karena terhenti di angka 91%. 2 hari ke depan akan menjadi momen krusial bagi Pemkot untuk melengkapi segala kekurangan. Jika semua tatanan berhasil dipenuhi, maka gelar Wistara yang gagal diraih tahun lalu bisa menjadi kenyataan di tahun 2025 ini. Ahmad Ion, Java TV melaporkan. Kabar berikutnya, Ketua Badan Pelaksana Danantara buka suara atas wacana skema restrukturisasi hutang kereta cepat. Dalam keterangannya di Jakarta Pusat Selasa 5 Agustus lalu, Rosan tidak merinci secara pasti bagaimana skemanya. Namun Rosan diketahui hanya menegaskan Danantara tengah mengevaluasi opsi restrukturisasi utang tersebut. Selanjutnya, ia menambahkan bahwa pihaknya akan mengumumkan langkah-langkah dalam restrukturisasi hutang tersebut bersama dengan KCIC. Namun, ia juga membeberkan secara pasti kapan rencana tersebut dimulai. Rosan juga enggan menjawab lebih teknis, termasuk perihal perpanjangan tenor utang WOS. Namun, ia berjanji akan melaporkan hasilnya di kemudian hari nanti. Sebelumnya, isu restrukturisasi hutang WOS mencuat ketika Chief Operation Officer Danantara, Doni Oskari, yang menyatakan bahwa pihaknya tengah mengajukan beberapa solusi menangani masalah hutang yang ditimbulkan akibat pembangunan kereta WOS, salah satunya dengan melakukan restrukturisasi utang. Adapun proyek kereta tersebut mendapatkan dana pinjaman dari China Development Bank sebesar 6,98 triliun rupiah. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Tom Lembong dikabarkan akan melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun kepadanya atas kasus korupsi impor gula. Menindaklanjuti hal tersebut, Mahkamah Agung melalui juru bicaranya, Yanto, pada Rabu 5 Agustus lalu, mengatakan bahwa pihak Mahkamah Agung telah menerima gugatan yang dilayangkan oleh Tom. Namun, gugatan atau aduan tersebut masih dilacak karena melalui prosedur pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Sebagai tambahan informasi, Tom Lembong diketahui mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, proses hukum Tom Lembong dihentikan. Tom Lembong kemudian dinyatakan bebas dari rutan Cipinang. Selanjutnya, Tom lalu melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada dirinya ke Mahkamah Agung. Melalui pengacaranya, Zaid Mushafi, Tom ingin ada evaluasi terkait dengan proses peradilan yang dijalaninya. Java TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika buka suara atas fenomena hujan di musim kemarau. Menindaklanjuti fenomena tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG mengatakan bahwa hujan di musim kemarau saat ini masih dalam tahap wajar serta disebut sebagai kemarau basah. Ia mengatakan bahwa penyebab hujan di musim ini adalah adanya fenomena iklim di Samudra Hindia
yang berada pada level negatif serta suhu hangat di wilayah tersebut menyebabkan suplai uap air meningkat. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa fenomena tersebut juga disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor atmosfer, seperti gelombang Madden-Julian Oscillation, kedua bibit siklon tropis di Samudra Hindia, ketiga suhu muka laut yang hangat, keempat adanya gelombang atmosfer lain, seperti Kelvin, Rossby ekuator, dan low frekuensi yang sedang aktif. Sebelumnya BMKG memprediksi curah hujan bulanan menunjukkan anomali, yakni curah hujan yang sudah terjadi sejak Mei 2025 akan terus berlangsung dengan kondisi curah hujan di atas normal terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia hingga Oktober 2025. Java TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengatakan bahwa desa menjadi salah satu prioritas Presiden dalam pembangunan. Dalam keterangannya, pada Selasa 5 Agustus lalu, Yandri menilai Asta Cita ke-6 sudah sangat tepat, dikarenakan sifat desa yang dinilainya strategis. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa jumlah penduduk di tanah air sebagian berada di desa. Yandri mengatakan bahwa Asta Cita ke-6 bertujuan untuk menuju Indonesia Emas dengan berbagai program yang mendasar yang ada di desa. Ia juga berpendapat bahwa saat ini banyak program yang langsung menyasar ke desa seperti Kopdes Merah Putih, MBG, lalu Kemdes PDT, dan badan usaha milik desa. Di akhir, Yandri mengajak masyarakat agar untuk ikut dalam menyukseskan Asta Cita ke-6 dengan melalui kolaborasi dan kerjasama dari berbagai pihak, baik kementerian, lembaga, pihak swasta, perguruan tinggi, maupun pihak lainnya. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sebanyak ratusan ketua koperasi se-Kabupaten Kediri mengikuti seminar penguatan usaha koperasi di Kabupaten Kediri. Hadirnya seminar ini diharapkan menjadi wadah bagi koperasi desa atau kelurahan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan strategi dalam membangun ekosistem bisnis yang kuat di desa maupun kelurahan. Sebagai pembekalan, para peserta mendapatkan wawasan tambahan dari para kepala BUMN seperti Bulog, Pertamina, dan PT Pupuk Indonesia. Materi yang disampaikan meliputi strategi membangun ekosistem bisnis koperasi, peluang dan tantangan sinergi dengan BUMN, serta pengelolaan usaha koperasi yang efektif untuk meningkatkan daya saing. Melalui seminar ini, diharapkan para ketua dan pengurus koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dapat memiliki arah dan fokus usaha yang jelas. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih saat ini menaungi berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, apotek desa, kantor koperasi, simpan pinjam, outlet klinik desa, serta berbagai potensi usaha lain demi kemajuan desa. Selain itu, koperasi desa atau kelurahan juga diharapkan dapat membuka ruang kerjasama dengan BUMDes dan pelaku UMKM di sekitar mereka. Sudah. Semua yang hadir di sini koperasinya sudah berdiri, akta pendiriannya sudah selesai. Karena kalau nggak sinergi dengan BUMN ini kan pengalamannya banyak, pengalamannya jauh lebih tinggi, jauh lebih banyak dibandingkan teman-teman yang ada. Nah, mereka ini, beliau-beliau ini yang sekarang menjadi ketua koperasi hari ini masih perlu wawasan baru, maka perlu kolaborasi sama SGN, Bulog, BUMN terutama dalam hal ini untuk mereka mengetahui, bisa meng-capture kira-kira apa yang akan mereka lakukan, karena nggak mungkin dalam satu koperasi itu semuanya dilakukan, nggak mungkin, pasti harus ada fokus 1 sampai dengan 3 lini usaha yang menjadi fokus. Jadi supaya mereka bisa tahu kira-kira mereka fokusnya di mana nanti, ya. Seminar ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi, serta meningkatkan kemitraan strategis dengan BUMN. Semoga acara ini memberikan manfaat dan berkah bagi masyarakat Kabupaten Kediri. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan.
Kabar selanjutnya, madrasah layak belajar oleh Basnas dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerataan dalam pendidikan berkualitas. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Menak setelah peluncuran program MLB di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa 5 Agustus lalu. Nasaruddin menilai bahwa program ini merupakan bentuk nyata dari kepedulian Basnas terhadap pemerataan akses pendidikan berkualitas di lingkungan madrasah. Selanjutnya, Nasaruddin menegaskan bahwa siswa madrasah merupakan bagian dari anak bangsa yang juga memiliki hak pendidikan yang sama sebagaimana siswa di sekolah umum. Ia juga menyoroti adanya kesenjangan fasilitas antara sekolah umum dan madrasah yang sering terjadi di lapangan. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa tidak boleh adanya diskriminasi pembangunan dalam sekolah. Di akhir, Nasaruddin optimis bahwa madrasah yang dipilih Basnas sebagai penerima manfaat MLB adalah mereka yang benar-benar layak dibantu. Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Ketua Basnas, Kiai Haji Nur Ahmad, yang dinilai mampu membawa institusi tersebut sehingga mencapai tujuan peningkatan baik dari kualitas maupun kuantitas. Java TV melaporkan. Kabar terakhir pemirsa, Bank BRI menerima mandat untuk menyalurkan tambahan kuota kredit, pemilikan rumah fasilitas likuiditas, dan pembiayaan perumahan. Mengenai penambahan kuota ini, merupakan bagian dari dukungan BRI terhadap program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah, sebagai upaya menyediakan rumah layak, nyaman, serta dengan harga terjangkau bagi masyarakat di Indonesia. Untuk itu, Bank BRI melakukan penandatanganan nota kesepahaman yang dihadiri langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, Direktur Utama Heri Gunardi, serta Komisioner BP Tapera, Heru Pudio Nugroho pada Selasa 5 Agustus lalu. Sementara itu, Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, sektor perumahan memiliki dampak berganda yang sangat besar bagi subsektor ekonomi. Di akhir, program FLPP ini dirancang oleh pemerintah sebagai skema pembiayaan dengan dana murah yang disalurkan melalui lembaga penyalur. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.